Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat hari Minggu. Panitia dan majelis jemaat menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu, saudara-saudari dalam hari ini, dalam ibadah Minggu dan juga ibadah pengucapan syukur dan ulang tahun Gepil Jemaat Lagaligo yang ke-28 serta peneguhan Majelis Jemaat Lagaligo periode 2025-2030. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta yang boleh hadir pada hari ini, yang terhormat Bapak Ibu Majelis, serta Bapak Ibu tamu undangan dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih karunia, kebaikan serta berkat-Nya semua bagi kita, sehingga saat ini kita dapat berkumpul, menyembah dan memuliakan nama-Nya. Bapak Ibu jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama pada hari ini, yang pertama pembukaan, kedua laporan panitia, ketiga sambutan, keempat ibadah, kelima rangkaian hari ulang tahun Gepil Jemaat Lagaligo, keenam lelang, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan melangkah ke acara yang kedua, yaitu laporan ketua panitia kepada saudara Diaken Tommy Porayo. Dengan kasih disilahkan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih penyertaan-Nya sehingga kita bisa dikumpulkan kembali pada saat ini dalam ibadah minggu dan dirangkaikan dengan ucapan syukur dan peneguhan majelis gereja Gepil Jemaat Lagaligo periode 2025 sampai 2030. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Ketua MPS, Bapak Pendeta Isbonosi MTH, Ketua MPK Majelis Pergereja Klasis Kota Palopo, Ibu Pendeta Yul Damayanti MSc Teol, Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada saat ini, Bapak Ibu Majelis, tamu undangan, dan anggota jemaat yang hadir pada saat ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami selaku panitia. Izin kami menyampaikan bahwasanya pembentukan panitia ini terbentuk dari tahun lalu, yang dimana kami selaku panitia bertanggung jawab mulai dari kegiatan perayaan Natal, perayaan Paskah di objek wisata Nebuba, dan kemudian pada hari ini perayaan Natal, perayaan hari ulang tahun Gepil Jemaat Lagaligo yang ke-28, dirangkaikan syukur tahunan dan peneguhan majelis. Adapun rangkaian kegiatan dari tahun kemarin hingga saat ini bisa terlaksana itu karena partisipasi dari seluruh anggota jemaat, mulai dari pengakuan iman yang diberikan, kotak persembahan, dan gagasan-gagasan, ide-ide yang disampaikan atau yang diberikan kepada kami selaku panitia. Kami sangat berterima kasih juga kepada Majelis Gepil Jemaat Lagaligo yang sudah banyak mendampingi kami sehingga kami bisa bekerja, sehingga kami bisa menyelesaikan semua tanggung jawab kami selaku panitia dan seluruh anggota jemaat yang telah berpartisipasi. Atas semuanya itu kami ucapkan banyak terima kasih. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan selaku panitia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, demikian laporan Ketua Panitia. Bapak Ibu majelis yang dikasihi oleh Tuhan, kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Jemaat Gepil Lagaligo yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yul Damayanti MSI Teol. Kepada Ibu Pendeta dengan kasih disilakan. Yang saya hormati Majelis Pekerja Sinode, yang saya hormati Majelis Pekerja Klasis Palopo, yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan sepelayanan dalam jabatan pendeta, penatua, diaken, yang saya hormati Bapak Ibu para undangan, dan yang saya kasihi seluruh anggota jemaat Gepil Lagaligo. Tak ada kata yang bisa kita ucapkan selain ucapan syukur pada Tuhan. Terlebih buat kami Gepil Jemaat Lagaligo, yang mana hari ini merupakan hari yang begitu luar biasa, di mana hari ini kami merefleksikan perjalanan hidup selama 1 tahun. Ada banyak berkat dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam perjalanan, baik secara pribadi, keluarga, apalagi sebagai satu persekutuan di Gepil Jemaat Lagaligo. Dan kami juga bersyukur 17 Agustus atau minggu kemarin Gepil Lagaligo genap berusia 28 tahun, dan hari ini kami rayakan dalam ibadah syukur sekaligus sebuah kehormatan bagi kami semua untuk ikut menyaksikan ada 16 orang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan selama 5 tahun ke depan. Ada 8 majelis yang baru, dan dari 16 orang ini sungguh luar biasa komposisinya, mulai dari yang masuk kategori lansia, paruh usia, dan juga yang muda. Artinya dengan melihat ini semua, ada satu regenerasi yang ada dalam perjalanan Gepil Jemaat Lagaligo, mulai dari yang tua, tengah, dan juga yang muda. Dengan sebuah harapan, dengan hadirnya 3 komponen ini akan membawa persekutuan Gepil Lagaligo ke arah yang lebih baik lagi untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Terlebih Gepil Jemaat Lagaligo akan menjadi ruang bersama bagi kami untuk bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus. Itulah syukur kami hari ini, dan kami sungguh berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang boleh hadir bersama dengan kami Gepil Jemaat Lagaligo untuk merayakan setiap syukur yang boleh kami nyatakan pada hari ini. Akhir kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk setiap kekurangan yang Bapak Ibu boleh terima, mungkin mulai dari penyambutan sampai mungkin nanti sampai berakhirnya acara. Ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Melalui kesempatan ini saya sebagai Ketua Jemaat Gepil Lagaligo meminta maaf sebesar-besarnya untuk setiap ketidaknyamanan yang Bapak Ibu temui, mulai dari kedatangan hingga nanti berakhirnya kegiatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semua, dan selamat untuk Gepil Jemaat Lagaligo. Luar biasa kasih Tuhan telah memberkati perjalanan kita selama 28 tahun ini. Kiranya kasih setia Tuhan akan terus menyertai perjalanan persekutuan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian sambutan dari Ketua Jemaat Gepil Lagaligo. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Majelis Pekerja Klasis Palopo kepada Bapak Pendeta Palalo Patandung STH. Dengan kasih disilakan. Shalom. Yang terhormat Majelis Pekerja Sinode yang hadir, Ketua Bapak Isbono CMTH, para penatua dan diaken Majelis Gereja Jemaat Lagaligo yang hadir di tempat ini yang akan diteguhkan, dan para tamu dan undangan. Selamat kepada Gepil Lagaligo yang boleh merayakan ulang tahun yang ke-28. Secara pribadi saya mengalami dan melihat bagaimana pertumbuhan jemaat Lagaligo dari Wara. Waktu itu gereja ini bukan seperti ini ya, kayu dulu. Di sebelah itu ada pastori, kayu juga. Dulu hanya beberapa jemaat yang ada, tapi sekarang sudah bertumbuh mungkin sekitar hampir 70. Jadi mengalami pertumbuhan yang baik.
karena kasih Tuhan, karena ada ketekunan dan keinginan untuk membangun jemaat yang baik di Tanah Luwu. Selamat juga kepada penatua dan diaken yang akan diteguhkan sesuai dengan tema khotbah panitaku, Ibrani 12, tanggung jawab yang berat. Penatua dan diaken itu adalah sebuah tanggung jawab yang berat yang diperlukan mungkin ketaatan dan ketekunan. Karena dalam pelayanan kita tidak selalu kita akan diterima, tetapi yang penting yang kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita bukan melayani manusia, tetapi kita melayani Tuhan yang punya gereja, sehingga dalam pelayanan kita mungkin tidak akan pernah lancar. Akan ada hambatan dan tantangan, tetapi kita harus tetap berpegang teguh pada janji dan kesetiaan kita kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Selaku pengurus MPK Klasis Kota Palopo, di tahun ini adalah tahun yang terakhir dalam kepengurusan. Mungkin tahun depan akan dipilih lagi pengurus yang baru. Masih ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan Desember. Ada camp Natal dan kita diminta untuk berpartisipasi di dalamnya, sehingga sepanjang 5 tahun ini mungkin kita lebih banyak bergerak dan melayani di dalam kelas kita. Seharusnya gereja menjadi gereja yang tidak hanya mengurus gerejanya sendiri, tetapi juga mengurus orang lain yang membutuhkan pelayanan dan pertolongan. Mungkin itu yang akan menjadi keinginan dan cita-cita kita ke depan, Gipil. Bukan hanya berputar di dalam kalangan kita sendiri, tetapi menjadi gereja yang misioner. Dan mungkin Klasis Palopo akan menjadi contoh dan teladan ke depan, supaya kita jangan hanya melayani diri sendiri, tetapi juga melayani orang lain di luar kita, sehingga kita menjadi gereja yang misioner dan aktif melayani. Demikian apa yang saya sampaikan. Selamat sekali lagi bagi Jemaat Laga Ligo dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Semakin banyak orang yang percaya, semakin bertambah anggota jemaatnya. Dan Jemaat Laga Ligo juga menjadi gereja yang misioner. Gipil juga semakin misioner. Tidak hanya mengurus dirinya, tapi juga mengurus yang lain. Bersifat nasional dan juga bisa go internasional. Demikian apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya terima kasih. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Jemaat, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Majelis Pekerja Sinode yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Isbon Nosi MTH. Kepada Bapak Pendeta dengan kasih disilahkan. Shalom. Susi kurang-kurang masanta. Shalom. Iya, masanta nggak, karena ini syukuran ya. Yang kami hormati Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Indonesia Luwu, yang kami hormati Majelis Jemaat Laga Ligo Gereja Protestan Indonesia Luwu, Bapak Ibu Pendeta yang sempat hadir, yang kami hormati tua-tua jemaat di Jemaat Laga Ligo ini, bahkan seluruh sidang jemaat yang kami kasihi dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Ini kali yang pertama saya diberikan kesempatan boleh berbicara di depan jemaat sebagai Majelis Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia Luwu, mewakili rekan-rekan majelis pengurus yang ada. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mensyukuri bagaimana kasih Tuhan menyertai kita dalam membangun persekutuan di Gipil Jemaat Laga Ligo di tempat ini. 28 tahun membangun persekutuan, mengembangkan pelayanan-pelayanan yang ada sesuai dengan kehendak Tuhan,
tentu bukanlah hal yang mudah bagi majelis gereja, bahkan bagi seluruh warga jemaat. Ada banyak riak-riak yang tentunya menyertai perjalanan persekutuan ini hingga saat ini. Tetapi kita percaya bahwa dalam arak-arakan bersama, Tuhan tidak pernah meninggalkan persekutuan jemaat ini. Tuhan Yesus selalu menjadi nahkoda di dalam menatah perjalanan persekutuan jemaat di tempat ini. Oleh karena itu, mewakili rekan-rekan pengurus Majelis Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia LU, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membangun gepil yang kita cintai. Setiap saya menyampaikan sambutan ke jemaat-jemaat, saya mengajak semua jemaat, jangan hanya membangun jemaat. Kalau hanya membangun jemaat itu lingkupnya kecil. Mari kita membangun gepil. Gepil itu ada di berbagai tempat. Artinya bahwa sesuai dengan visi yang telah ditetapkan dalam sidang sinode, kita diajak untuk menjadi jemaat yang memiliki kepedulian kepada jemaat-jemaat yang lain. Kita memiliki visioner, kita terus memelihara persekutuan baik di tingkat jemaat klasis maupun dalam tingkat sinodal. Di dalamnya kita boleh bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang lain menuju gereja yang handal. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-28 bagi persekutuan jemaat Lagaligo di tempat ini. Tetaplah menjadi gereja yang handal, memiliki nilai-nilai persekutuan, dan terus mengembangkan sebagai jemaat yang misioner. Selamat mensyukuri bahwa sungguh sampai saat ini Tuhan selalu menyatakan berkat-Nya di dalam memeliharakan kehidupan jemaat. Dan selamat kepada para penatua, para diaken yang akan menyatakan pengakuan imannya, mempersembahkan kehidupannya menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat, demikianlah sambutan-sambutan yang telah kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan melangkah ke ibadah. Oleh sebab itu, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan.
adalah nats pembimbing kita dari Yesaya 6 ayat 8 yang berbunyi, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Amin, firman Tuhan. Mari kembali kita mengagungkan namanya lewat kidung pujian Semesta Bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam ria-ria, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pagi hari ini kita bersuka cita, kita bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan, baik yang dirasakan oleh warga Gepil Jemaat Lagaligo maupun kita semua. Tetapi di dalam setiap syukur kita, maka diperhadapkan juga kepada kita akan setiap kelemahan kita. Karena terkadang di antara berkat-berkat Tuhan yang kita terima, kita tidak mampu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh dan sebab itu, mari saya ajak kita semua datang tunduk diri di hadapan Tuhan dan kita memohon doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga dimungkinkan kami berjumpa satu dengan yang lainnya, boleh bersama-sama dalam perarak-arakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama Gepil Jemaat Lagaligo. Kami datang tunduk diri di hadapan hadirat-Mu, mohon pengampunan-Mu. Ampunilah kiranya segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan tahirkanlah kami agar kami selalu layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami bukan hanya mengaku dosa dalam setiap doa kami, tetapi kami boleh nyatakan itu lewat tindakan hidup kami sehari-hari, berbalik dari sesuatu yang buruk itu untuk kembali hidup benar di jalan Tuhan. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami datang memohon pengampunan kepada Bapa di sorga. Amin. Tuhan kasihani.
bagi kita yang mengaku dengan sungguh-sungguh akan setiap dosa dan pelanggaran kita, maka dengarkanlah berita pengampunan dari Tuhan. Dari kitab Yesaya 43 ayatnya yang ke-25, firman Tuhan berbunyi, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin, firman Tuhan. Hidupku berharga bagi Allah, dan yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Marilah kita mendengarkan perintah hidup baru yang terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin, firman Tuhan. Mari bersama kita kembali mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 38 bait pertama dan baitnya yang kedua. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah ku pahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarnya. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Kiranya Engkau akan mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga dalam segala keterbatasan hamba-Mu dimampukan untuk berkata-kata, menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kepada segenap kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu ini. Terlebih Tuhan, bagi 16 anak-anak-Mu yang Engkau telah panggil dan Engkau akan teguhkan menjadi pelayan-Mu di Gepil Jemaat Lagaligo. Biarlah firman Tuhan ini akan kami pahami, kami mengerti, dan boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami datang memohon pertolongan Bapa di sorga. Mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, dan saya akan membacakan untuk kita semua. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda.
Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hei Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadamu, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita. Dan biarlah segala firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, inilah aku, utuslah aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada seseorang yang mendapatkan jabatan dalam dunia pekerjaan, setelah pelantikan selalu dibarengi dengan apa? Makang-makang atau ucapan syukur. Kita lihat kemarin waktu selesai pelantikan anggota dewan, ada beberapa anggota dewan itu yang membooking beberapa rumah makan, itu dibuka untuk para pendukungnya sebagai bentuk ucapan syukur. Bahkan ada juga yang melaksanakan itu di rumah. Jadi itu disyukuri, karena jabatan itu menjadi sebuah kesenangan. Dengan jabatan yang diterima akan membawa banyak hal, ada benefit yang diterima, ada nama baik, ada kekuasaan, dan tentu di situ ada uang atau materi sebagai upah dari pekerjaannya dalam jabatannya itu. Karena itu sangat wajar ketika seseorang menerima satu jabatan dalam pekerjaannya, mereka akan datang menyatakan syukur untuk sukacita yang boleh dirasakan. Lantas bagaimana dengan jabatan di dalam gereja? Jabatan penatua dan diaken, ini kan jabatan juga. Jadi 16 orang ini dapat jabatan. Selama saya menjadi pendeta 15 tahun lebih, saya belum pernah pimpin ibadah syukur karena sudah diteguhkan menjadi penatua, karena sudah diteguhkan menjadi siamas. Saya tidak tahu kalau Bapak Pendeta Isbon dan Bapak Pendeta Palalu apakah pernah pimpin ibadah syukur seperti itu, tapi kalau saya belum pernah. Mengapa? Karena jabatan duniawi dengan jabatan gereja itu berbeda. Jabatan duniawi membawa banyak benefit atau keuntungan bagi kita, tetapi jabatan gereja bukan sesuatu yang harus ada sesuatu yang besar akan kita terima, justru kita banyak kehilangan. Jabatan penatua dan diaken itu membuat kita banyak kehilangan waktu. Mungkin selama ini sebelum menjadi penatua dan diaken ada banyak waktu untuk pergi mancing, ada banyak waktu untuk pergi shopping, ada banyak waktu untuk pergi ngerumpi. Tetapi ketika sudah mendapatkan jabatan sebagai penatua dan siamas atau diaken, maka waktu itu berkurang. Karena apa?
Oh, lama lagi mak kumpulan, lama lagi mak perkunjungan. Kita juga akan kehilangan tenaga. Dalam semua pelayanan yang ada, majelis gereja harus ada di depan. Kita juga akan kehilangan materi. Karena kita akan menjadi contoh untuk jemaat. Jadi jabatan gereja itu secara duniawi tidak membawa benefit, tidak membawa keuntungan. Tetapi apakah benar? Kalau diukur secara duniawi, memang kita akan kehilangan banyak hal. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yang akan dirasakan oleh Bapak Ibu yang mendapat jabatan sebagai penatua dan sebagai diaken. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pelayan adalah orang yang melayani. Dan konsep pelayan ini lahir dari sebuah keluarga yang kaya. Kalau dalam konsep orang Yahudi atau orang Israel, orang yang kaya itu mereka memiliki banyak pelayan. Pelayan itu bisa budak, bisa juga pekerja kontrak. Mereka bisa tawanan perang, mereka bisa orang budak belian, mereka juga bisa orang-orang yang tidak bisa membayar utangnya. Dan para pelayan ini harus bekerja pada tuannya, harus setia pada tuannya. Dan ketika konsep pelayan ini dibawa ke disebut ebed, dan bahasa Yunani diakonos, pelayan, pembantu, hamba yang setia kepada tuannya, yang patuh kepada tuannya. Siapa tuan kita? Yaitu Yesus Kristus. Kita adalah pekerja Kristus yang harus setia dan taat kepada Kristus Yesus. Dan dalam teks bacaan kita, Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke-4 sampai 10 yang kita baca tadi, ini adalah pemanggilan Yeremia. Yeremia ketika dia dipanggil, dia masih sangat muda. Para penafsir menafsirkan kisaran umurnya itu di bawah 20 tahun, sekitar 16 sampai 20 tahun. Usia masih sangat muda, apalagi dalam konsep orang Yahudi, seseorang dianggap dewasa dan layak untuk berbicara di depan umum adalah ketika dia berusia 30 tahun ke atas. Karena itu di dalam ayatnya yang ke-6, Yeremia berkata, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda." Yeremia nakaka atau kalena mangura Pak Puang, saya masih muda Tuhan, saya belum layak, tidak pandai saya berbicara. Tetapi apa kata Tuhan di dalam ayatnya yang ke-6 bagian B? Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Jangan katakan aku ini masih muda. Di sini Tuhan mau mengatakan kepada Yeremia, tugas panggilanmu, pekerjaan yang akan kau lakukan bukan karena kemampuanmu, tetapi itu karena aku menyertaimu. Tuhan meneguhkan, menenangkan hati Yeremia dengan perkataannya itu. Lalu di dalam ayatnya yang ke-9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu. Ini satu penegasan untuk Yeremia. Pertama, Tuhan memberikan dia ketenangan hati dan pikiran lewat perkataan. Jangan katakan aku masih muda. Walaupun kau muda, engkau kupanggil. Lalu Tuhan menjamah mulutnya. Kalau dalam ilmu psikologi, sentuhan itu lebih menenangkan. Jadi Tuhan bukan hanya menenangkan lewat perkataan, tetapi dia menjamah mulut Yeremia dan berkata, firmanku kuletakkan di dalam mulutmu. Dengan demikian, Yeremia sekarang paham bahwa dia hanyalah alat Tuhan, dia hanyalah pelayan Tuhan. Semua perkataan itu berasal dari Tuhan, dan itulah yang membuat dia berani untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan itu. Bahkan Yesaya juga demikian. Yesaya melihat gemuruh akan kedahsyatan Tuhan. Lalu ketika Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan,
Perjalanan 16 majelis gereja terpilih saat ini, dalam percakapan kami sebelum pemilihan, mulai proses dari awal bersama dengan panitia yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Mary, kami berbincang, bertanya kepada calon-calon yang ada. Banyak hal menarik alasan mereka mau menerima panggilan pelayanan ini. Ada yang berkata, sudah terlalu banyak berkat Tuhan yang saya terima. Sudah terlalu banyak kedahsyatan Tuhan yang saya rasakan. Dan sekarang Tuhan memanggil saya takut untuk berkata tidak. Saya akan memberi diri saya, terpilih puji Tuhan, tidak terpilih berarti Tuhan belum mau memakai saya. Itulah seperti yang dikatakan terjadi pada Yesaya. Yesaya melihat gemuruh Tuhan, kebesaran Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya menyahut, inilah aku, utuslah aku. Hari ini 16 orang berkata kepada Tuhan, inilah aku, utuslah aku Tuhan. Ada tanggung jawab pelayanan yang harus dipikul selama 5 tahun ke depan. Dan ini bukanlah perkara yang mudah. Mulai hari ini, Bapak Ibu yang terpilih ini akan menjadi seperti artis di Gepil Jemaat Lagaligo. Mulai dari ujung kepala sampai ujung rambut. Tapi ada yang bilang, minta maaf Ibu Pendeta, tidak bisa Kak semir warna hitam rambutku. Sahabat tena aku cocok. Terus aku bilang, tenang, pendetanya juga sama. Artinya bahwa seluruh tingkah laku kita itu akan diperhatikan oleh jemaat. Kita akan menjadi panutan, kita akan menjadi contoh. Dan ini bukanlah perkara yang mudah. Tetapi firman Tuhan hari ini menjadi sebuah penenang. Jangan berfokus pada kekuranganmu. Jangan berfokus pada segala kesibukanmu. Tetapi berfokuslah pada Tuhan yang telah memanggilmu dan meneguhkanmu. Dia akan memperlengkapimu dalam segala hal yang dibutuhkan dalam pelayananmu. Dan kepada kita semua, kita ini adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan dalam bidang pelayanan kita masing-masing. Marilah kita juga berkata, inilah aku, utuslah aku Tuhan. Dalam peran kita sebagai istri, jadilah istri yang baik. Sebagai suami, jadilah suami yang baik. Sebagai orang tua, sebagai anak, ataupun di tempat kerja, mari kita memberi versi terbaik dari diri kita sebagai jawaban kita untuk panggilan Tuhan. Siapakah yang akan aku utus? Inilah aku, utuslah aku. Selamat bersuka cita kepada Gepil Jemaat Lagaligo. 28 tahun Tuhan telah menyertai perjalanan kita. Dan hari ini kita menyaksikan ada 16 orang yang akan Tuhan pakai untuk melayani di jemaat Tuhan di sini. Kiranya Gepil Jemaat Lagaligo semakin diberkati oleh Tuhan, dan Bapak Ibu yang akan diteguhkan menjadi majelis gereja akan penuh sukacita di dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan ini. Dan hari ini mereka bersuka cita, mereka bersyukur. Sudah ada potong babi kemarin. Jadi kami tidak masing-masing bersyukuran di rumah, tetapi kami syukuran di gereja sebagai ungkapan sukacita karena Tuhan telah dan mau memakai dan memperlengkapi. Diberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Sebelum kita masuk dalam peneguhan majelis gereja, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Yunus Bunga Biring, telah menyelesaikan tanggung jawab pelayanan dalam kemajelisan periode kemarin. Silakan Om. Hanya kepadamu Tuhan ku naikkan syukurku ini atas talenta yang kau beri, atas berkat yang ku nikmati selama ini. Walau ada yang menjatuhkanku, aku tak peduli. Meski banyak tutur kata yang menyakitkan, aku tak peduli. Aku ingin bersaksi tentang firman-Mu lewat puji-pujian. Ku mau berjalan bersama-Mu Tuhan, walau ku tahu jalanmu penuh berliku. Ku mau berjalan bersama-Mu
walau ku tahu jalanmu penuh berliku. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Yunus Bunga Biring yang sudah 10 tahun menjadi penatua di Gepil Jemaat Lagaligo dan dimampukan menyelesaikan tanggung jawab pelayanan dengan baik. Tuhan memberkati, kiranya semangat dari orang tua kita ini akan menjadi semangat bagi Bapak Ibu yang terpilih untuk terus melayani Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam peneguhan majelis gereja dan kita angkat pujian menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kita akan masuk pada peneguhan majelis gereja. Kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Pada dasarnya semua anggota sidi jemaat dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, khususnya untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada manusia dan melayani sesama manusia. Namun ada orang-orang yang khususnya bertugas, bertanggung jawab dan berwenang untuk mengerjakan pelayanan secara teratur di dalam jemaat. Maksud dan tujuan tugas, tanggung jawab dan wewenang penatua dan diaken yaitu bekerja untuk Tuhan. Adapun tugas-tugas penatua adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersama-sama dengan pendeta dan diaken mengabarkan firman Tuhan, memelihara jemaat yang telah dipercayakan kepada mereka, mengamat-amati pengakuan dan kelakuan anggota jemaat, menasehati saudara-saudara yang hidupnya tidak teratur dan menjaga jangan sampai tanda-tanda kudus dicemarkan, menegur saudara-saudara yang sesat untuk datang kepada pertobatan dan mereka mau bertobat. Dan yang kedua, menjaga supaya semua peraturan dalam jemaat diindahkan sehingga dalam jemaat sendiri ada ketertiban, membantu dan menasehati pendeta
dalam segala perkara untuk kemajuan dan pertumbuhan iman jemaat. Yang ketiga, mengamat-amati kebersihan pengajaran dan kelakuan dari para pelayan, dalam hal ini pendeta, supaya semuanya menuju keuntungan dan keselamatan jemaat. Karena itu, penatua berkewajiban menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. Adapun tugas-tugas diaken adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersama-sama dengan pendeta dan penatua memelihara jemaat yang telah dipercayakan kepada mereka. Yang kedua, bertanggung jawab atas pengelolaan, penerimaan, penggunaan dan pemeliharaan segala anugerah, karunia, daya upaya, bakat, waktu dan dana untuk segala bentuk diakonia sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, bersama-sama dengan pendeta bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan diakonia. Supaya jemaat mendengar bahwa saudara-saudara bersedia menunaikan tugas penatua dan diaken, saya persilahkan untuk bangkit berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yakinkah saudara-saudara dengan sungguh bahwa pilihan jemaat yang jatuh atas saudara-saudara untuk menjadi penatua dan diaken adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah jawab saudara-saudari penatua Rina Tandibeta, penatua Tommy Porayo, penatua Susanti Betombeng, penatua Insinyur Antonius Dengen, penatua Siliwanus Lakabah, penatua Yospin, penatua Agustina Pandari, penatua Dr. Andus Edi Butu, penatua Arlin Adriani Patuju, penatua Yonatan Bungka, penatua Madaus Filipus Beba, penatua S. Pandari, diaken Yorika Tandiraba, diaken Arpreli Tanueng, diaken Retno Pasande, diaken Unike Paruru. Apakah jawab saudara? Yakinkah? Terima kasih. Yang kedua, percayakah saudara-saudara dengan sungguh bahwa semua kitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu-satunya firman Allah yang memuat pengajaran yang sempurna untuk kehidupan yang kekal dan yang isinya telah diringkas dalam pengakuan iman yang diakui dan diterima oleh Gereja Protestan Indonesia Luwu? Apakah jawab saudari penatua Rina Tandibeta, penatua Tommy Porayo, penatua Susanti Betombeng, penatua Insinyur Antonius Dengen, penatua Siliwanus Lakabah, penatua Yospin, penatua Agustina Pandari, penatua Dr. Andus Edi Butu, penatua Arlin Adriana Patuju, penatua Yonatan Bungka, penatua Madaus Filipus Beba, penatua S. Pandari, diaken Yorika Tandiraba, diaken Arpreli Tanuek, diaken Retno Pasande, diaken Unike Paruru. Apakah jawab saudara? Percayakah? Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara dengan sungguh akan melaksanakan jabatan penatua dan diaken dengan setia serta patuh terhadap nasihat dan teguran gerejani bila saudara-saudara dalam pengajaran dan kelakuan ternyata menyimpang daripada apa yang benar? Apakah jawab saudara? Penatua Rina Tandibeta, penatua Tommy Porayo, penatua Susanti Betombeng, penatua Insinyur Antonius Dengen, penatua Siliwanus Lakabah, penatua Yospin, penatua Agustina Pandari, penatua Dr. Andus Edi Butu, penatua Arlin Adriana Patuju, penatua Yonatan Bungka, penatua Madaus Filipus Beba, penatua S. Pandari, diaken Yorika Tandiraba, diaken Arpreli Tanueng, diaken Retno Pasande, diaken Unike Paruru. Apakah jawab saudara? Berjanjikah? Ingatlah akan dirimu sendiri dan segenap kawanan domba yang diantaranya kamu ditetapkan menjadi gembala oleh Roh Kudus. Akan penggembalaan sidang jemaat Allah
yang sudah ditebus dengan darahnya sendiri.
Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu dan karunia-karunia atas saudara-saudara kami ini, supaya mereka dimampukan, dikuatkan, dan cakap melakukan pekerjaan ini. Berikanlah kepada mereka semua hikmat dan keberanian hati untuk membedakan yang benar dan yang salah, untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah akta peneguhan Majelis Gereja Gepil Jemaat Lagaligo. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan melanjutkan akta liturgi kita. Bersama dengan segenap umat di segala zaman dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kembali kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 117, baitnya yang pertama. Kita akan mendengarkan persembahan pujian vokal grup dari PW Gepil Jemaat Lagaligo. Dipersilakan. Persembahan
Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, betanda air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah,
Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan syukur kita. Terima kasih karena pertolongan-Mu juga Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang menyatakan ungkapan syukur kami lewat persembahan, baik itu lewat pundi maupun lewat kotak, dan juga Tuhan lewat persembahan natura bersama keluarga Bapak Pendeta Yus Paruru, keluarga Mama Lia, keluarga Bapak Arverita Nue, keluarga Bapak Ibu dan Lepa Sombo, keluarga Diaken Tommy Porayo. Biarlah semua bentuk ungkapan syukur yang boleh kami nyatakan pagi hari ini menjadi persembahan yang kudus dan harum di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami persembahkan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan memberkati majelis gereja di dalam mengelolanya. Boleh dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, serta berkat Tuhan yang masih ada pada masing-masing kami, mampukan kami pergunakan dengan baik untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami datang naikkan syukur dan persembahan kami ini kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan duduk kembali. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi-Mu, pengorbanan di Kalvari
Mari kita datang berterima kasih kepada Tuhan. Dalam doa syafaat kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Pagi hari ini Tuhan, kami datang sujud dan berterima kasih di hadapan hadirat-Mu, karena begitu luar biasanya kasih dan setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan, kesempatan hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi masing-masing kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat semuanya itu. Kiranya Engkau akan terus memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita, dan perlengkapilah kehidupan kami ini dengan kekuatan dan kesehatan, sehingga dengan semuanya itu Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan setiap karya kami dan tanggung jawab kami, baik di dalam kehidupan kami bersama keluarga, di tempat kerja kami, di dunia pelayanan kami, atau dimanapun Tuhan memanggil kami dan memakai kami untuk setiap karya yang dipercayakan kepada kami. Biarlah Engkau yang akan terus juga memberkati setiap karya kami dalam pekerjaan, sehingga setiap jerih lelah kami tidak akan berbuah kesia-siaan, tapi ada berkat-Mu yang boleh kami terima. Oleh dan sebab itu Tuhan, berkati kami dalam semua profesi kerja kami. Demikian juga Engkau memberkati tanaman-tanaman kami, baik yang ada di sawah maupun yang ada di kebun, ternak-ternak yang kami pelihara, usaha berdagang kami atau usaha-usaha yang lainnya. Biarlah juga Tuhan memberkati, sehingga semua itu pun pada waktunya nanti akan menjadi saluran berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, sebagai keluarga besar Gepil Jemaat Lagaligo, kami sungguh bersyukur, berterima kasih di hadapan hadirat-Mu, karena Engkaulah yang telah memberkati perjalanan persekutuan jemaat-Mu di tempat ini, sehingga hari ini kami ada dalam ibadah syukur, mensyukuri 28 tahun Tuhan menyertai perjalanan pelayanan Gepil Jemaat Lagaligo. Bahkan hari ini Tuhan, para pelayan Tuhan yang Kau telah tunjuk untuk melayani di Gepil Jemaat Lagaligo ada bersama dengan kami. Bapak Pendeta Paruru, Ibu Pendeta Mary, dan juga Ibu Pendeta Anaduma. Terima kasih Tuhan, karena pertolongan-Mu lah yang telah memberkati setiap pelayan Tuhan yang telah hadir di tengah jemaat-Mu di sini, bahkan memberkati seluruh anggota jemaat, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya hari ini dalam syukur untuk pertambahan usia dalam pelayanan Gepil Jemaat Lagaligo. Biarlah Engkau akan terus memberkati persekutuan jemaat-Mu di tempat ini lewat 16 majelis gereja yang telah Engkau panggil, Engkau telah teguhkan untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan selama 5 tahun ke depan. Biarlah bersama dengan seluruh anggota jemaat kami boleh bersama-sama di dalam melayani Tuhan di tengah jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kehadiran Gepil Jemaat Lagaligo akan membawa kesukaan bagi siapapun juga, baik di tengah kehidupan bermasyarakat maupun di tengah persekutuan Gereja Protestan Indonesia Luwu. Biarlah kami menjadi terang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, karena hari ini kami Gepil Jemaat Lagaligo, seluruh anggota jemaat boleh bersuka cita untuk setiap berkat kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan terus memberkati kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, dalam setiap karya dan kerja mereka, dalam setiap gumul juang mereka, dalam setiap impian-impian mereka, sehingga Amsal Pamase, keluarga Espandari, keluarga Bapak Octavianus Renden, keluarga Ibu Retno Pasande, anak kami, saudara kami Dr. Iren Rendeng, Diaken Arlin Patuju, bersama dengan keluarga Nur Sabil Danduru, keluarga Bapak Arpin Lolo Empang, keluarga Agustina Pandari, keluarga Bapak Kiano, keluarga Bapak Raming Mai, keluarga Patri Nusantara, keluarga Bapak Mahmudin, keluarga Yonatan Bungka, keluarga Christine Lupita Dengen, keluarga Salmon Abang, keluarga Insinyur Antonius Dengen, keluarga Yunus Bunga Biring, keluarga Weli Porayo, keluarga Christian Siang, keluarga Bapak Kaisar, dan juga keluarga Nenek Fidel. Terima kasih untuk setiap berkat kemurahan-Mu yang boleh dirasakan oleh masing-masing keluarga, bahkan untuk kemurahan-Mu yang boleh diterima oleh saudara kami Ibu Arlin Patuju, anak kami Deb Arthur Yeriko,
yang mana boleh bersama juga keluarga Agustina Pandari yang boleh menerima kemurahan rahmat Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Engkau akan mengaruniakan kepada mereka umur yang panjang, lengkapi dengan kekuatan, kesehatan, serta kebahagiaan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima Berta Espak, Ibu Penatua Christine Lupita Dengen, dan Bapak Diaken Daniel Nampe. Terima kasih Engkau telah memperlengkapi mereka dalam tugas pelayanan selama 5 tahun yang telah mereka jalani. Biarlah setiap kenangan dalam pelayanan itu akan membawa sukacita dalam kehidupan mereka, dan Tuhan akan memakai mereka dalam pelayanan-pelayanan di bidang yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, makin perlengkapi dalam setiap tugas pelayanan yang ada. Bahkan kami semua anggota Jemaat Lagaligo yang telah memberikan tenaga, waktu, pikiran, bahkan materi kami untuk terlaksananya ibadah syukur ini. Setiap lelah kami mulai dari kemarin, tadi malam hingga hari ini, biarlah itu pun akan menjadi persembahan kami kepada Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah kami Tuhan yang datang menaikkan syukur dan syafaat kami, yang kami bawa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan bersama-sama saat ini kami menaikkan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan damai sejahtera. Beritakan dan lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini. Dan saya jemput kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dari kidung pujian, mengucap syukur. Hari
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu penutup kita dalam ibadah syukur pagi hari ini, kita angkat pujian dari Kidung Pujian Pekerja Kristus yang Mulia. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Pada Ibu Pendeta dan semua yang mengambil bagian pelayanan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan merayakan hari ulang tahun Gepil Lagaligo yang ke-28 melalui proses pemotongan kue, dan kepada Ibu Rina Tandibeta saya silahkan dengan kasih. Ya, puji Tuhan semua, karena kasih karunia Tuhan kita boleh datang beribadah bersama di Gepil Jemaat Lagaligo dalam rangkaian ibadah pengucapan syukur tahunan dan perayaan hari ulang tahun Gepil yang ke-28 dan ibadah peneguhan majelis. Kita sungguh bersuka cita dan bergembira di tengah siang hari ini. Untuk itu, dalam ibadah saat ini kita ada pemotongan kue sebentar, dan kami mohon kesediaan Ibu Pendeta Mary, Bapak Pendeta Julius Paruru, Ibu Pendeta Ana, dan didampingi oleh Bapak Pendeta Isbon selaku Ketua Majelis Pekerja Sinode untuk mengambil tempat di depan, dan didampingi dengan Ibu Pendeta Jemaat. Mari Bapak Ibu sama-sama kita berdiri, kita menyanyi selamat ulang tahun. Ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, panjang umur dan sehat pada Dengan hitungan ketiga nanti Pak, kita sama-sama menghitung ya. Iya, ada ala baru. 1, 2, 3. Iya, ternyata dengan tepukan dari Pak Pendeta Ketua MPS, lilinnya sudah padam.
terima kasih. Kita lanjut dengan potong kuenya. Ya, boleh mungkin Ibu Pendeta selaku pendeta jemaat yang memotong kuenya dan diberikan kepada perwakilan, ada orang tua-tua jemaat dan pendeta. Ya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya. Bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya. Bentar ada acara makannya ya. Ya. Iya, terima kasih. Boleh duduk kembali Bapak Ibu. Ya, dipersilakan boleh kembali ke tempat Ibu Pendeta. Kami undang kesediaan para Bapak Pendeta Isbon Mercy MPH untuk memimpin kita dalam doa syukur dan menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu hingga saat ini kami boleh bersama-sama dengan jemaat ini. Untuk sungguh berkata bersyukur dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Ya, yang berkata dalam ayat 1